Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku seluruh umat, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti misa ini secara live streaming dari tempatnya masing-masing. Hari ini tanggal 21 September, Bunda Gereja merayakan pesta Santo Matius yang adalah Rasul dan Pengarang Injil. Rasul dan Pengarang Injil. Sekaligus juga kita berada pada hari ke-21 dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita. Yesus sahabat seperjalanan kita. Mari dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, selain kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, juga kita berdoa bersyukur bersama dengan Sheila Kondoi yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Juga Pak Sutri, Dr. Diana, dan Bapak Yos yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Kita juga berdoa mohon rahmat kesehatan, pemulihan, kesembuhan bagi saudara Matthew dan Paul di Australia. Juga kita mau berdoa untuk arwah orang beriman yang pertama, Bapak Christopher Irwan Santoso yang dipanggil Tuhan 34 hari yang lalu. Juga kita mau berdoa bagi almarhum Pastor Melki Toreh yang tadi meninggal dunia, dan menurut berita pada malam ini ada misa tirakatan. Besok akan diterbangkan dari Jakarta menuju Manado, dan lusa hari Kamis akan dimakamkan. Mari intensi doa ini kita satukan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita mohon berkat Tuhan yang melimpah. Terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita lambungkan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan,
Demi kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius, pemungut cukai, menjadi Rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan teladan dan doanya, kami Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh padamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka, meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puja dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Injil yang tadi kita dengarkan bersama adalah kisah panggilan dari Matius yang dipanggil menjadi rasul dan kemudian menjadi penulis Injil. Kalau kita buka kitab suci kita akan menemukan bagian pertama dari Injil pada Perjanjian Baru, Injil Matius, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, oleh para ahli, masing-masing Injil ini itu ada simbolnya. Kalau simbol untuk Injil Matius, lalu gambarannya adalah manusia bersayap. Manusia bersayap. Untuk menggarisbawahi kemanusiaan Yesus. Kemudian masuk pada Injil Markus, gambaran yang biasa dipakai oleh para ahli adalah singa bersayap. Singa bersayap yang mau menekankan aspek kebangkitan dari Yesus. Masuk pada Injil Lukas, gambaran yang biasa dipakai adalah lembu bersayap. Lembu bersayap untuk menekankan penderitaan. Lalu kemudian yang terakhir, Injil Yohanes, para ahli memakai gambaran atau simbol Raja Wali untuk menggarisbawahi pengangkatan. Nah, kita kembali pada Matius. Tadi kita dengarkan kisah panggilannya dan lagi-lagi mau menggarisbawahi kemanusiaan. Matius yang dipanggil seperti tadi kita dengarkan bersama adalah Matius yang tak berdaya, Matius yang punya banyak kekurangan, Matius yang adalah sosok pendosa. Konteksnya, latar belakangnya pada saat itu, profesinya adalah pemungut cukai. Dan profesi pemungut pajak, pemungut cukai pada saat itu, dia dipandang masyarakat sebagai antek penjajah kekaisaran Romawi. Dia adalah tangan kanan penjajah Romawi yang seringkali memanipulasi pekerjaannya, mencari muka kepada pimpinannya, sehingga akibatnya masyarakat dibuat menderita, dibuat susah. Dan karena itu cap yang diberikan adalah cap pendosa. Tetapi kita lihat bagaimana sikap dasar Yesus terhadap orang yang berdosa. Seperti tadi kita dengarkan bersama, dikatakan Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ayo ikutlah aku." Maka apa yang terjadi? Berdirilah Matius, dia meninggalkan segala sesuatunya, profesinya, lalu kemudian dia langsung mengikuti Yesus. Jadi kita lihat kelemahan, kekurangan, dosa apapun yang dimiliki oleh seorang manusia, sejauh dia siap untuk bertobat, sejauh ada niat baiknya untuk berbalik kepada Tuhan, maka
tidak ada sesuatu yang mustahil, dan itulah yang terjadi. Karena apa? Memang dalam iman kepada Kristus, yang nomor satu adalah rahmat. Kita menjadi pengikut Kristus yang setia bukan pertama-tama karena upaya kita, karena prestasi kita, tetapi Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memampukan kita untuk itu. Dan karena itu perlu ada niat dari kita untuk bersandar, untuk mengandalkan Dia. Kita tidak fokus pada kelemahan kita, pada ketakberdayaan kita, pada kedosaan kita, tetapi kita fokus kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mengasihi kita. Nah, dari pihak kita manusia yang dibutuhkan adalah niat untuk bertobat. Dan hal ini digarisbawahi oleh Santo Paulus. Bacaan pertama yang tadi, supaya hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang terpanggil. Tadi pada ayat pertama langsung digarisbawahi oleh Paulus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Dari satu pihak kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita, tetapi kita dipanggil terus-menerus dari hari ke hari untuk hidup sepadan dengan panggilan kita. Konkretnya bagaimana? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah untuk memelihara kesatuan. Kesatuan ini menjadi penting sekali. Kesatuan, persekutuan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Bapa, dalam keluarga Allah. Kita dipanggil untuk menjauhkan semangat berburuk sangka, semangat dan justru mengusahakan apa yang tadi digarisbawahi dalam Injil. Yesus bersabda, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kita kedepankan belas kasihan dalam rangka memberikan kesaksian sebagai orang-orang yang terpanggil. Maka mari kita mohon berlimpah dalam misa kudus ini, juga dengan pertolongan doa dari Santo Matius yang adalah rasul dan penulis Injil. Semoga dari hari ke hari kesaksian hidup kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita juga dapat ambil bagian menjadi Injil yang hidup. Menjadi Injil yang hidup sudah dibuktikan oleh Matius. Kita mohon rahmat ini, Tuhan memberkati. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada pesta Santo Matius kami menyampaikan kepadamu doa dan persembahan. Kami mohon dengan rendah hati, pandanglah dengan kasih sayang gerejamu yang imannya telah engkau teguhkan dengan pewartaan para rasul. Bersama dengan itu pula kami bersyukur dan berdoa untuk Sheila Kondoi yang hari ini merayakan ulang tahunnya, juga untuk Pasutri Dr. Diana dan Bapak Yos yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Ya Bapa, pandanglah dengan penuh kasih saudara-saudari kami ini. Engkaulah yang menyelenggarakan hidup mereka. Engkaulah yang hadir di dalam keluarga mereka. Untuk ke depan, berikanlah kesehatan dan rahmat kebijaksanaan-Mu juga di dalam rumah tangga Pasutri ini. Kami juga bawa serta dalam doa ini Saudara Mateo dan Paul yang memohonkan rahmat kesehatan, pemulihan, kesembuhan untuk diri mereka. Kami meyakini akan janji-Mu yang kami dengarkan dalam Injil pada hari ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka anugerahkanlah rahmat kesehatan kepada mereka. Dan bersama dengan itu pula, kami juga memohonkan rahmat kehidupan kekal untuk arwah orang beriman yang kami doakan dalam misa kudus ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang kau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melambungkan marah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul-Mu yang kudus, khususnya Santo Matius, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya almarhum Christopher Irwan Santoso, juga Pastor Melki Tore MSC, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, serta hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan mengambil bagian dalam sakramen keselamatan ini, kami merasakan sukacita yang dialami oleh Santo Matius ketika menyambut dan menjamu Sang Juru Selamat di rumahnya. Semoga kami senantiasa disegarkan oleh santapan suci dari Yesus Kristus Putramu yang datang untuk menyelamatkan bukan hanya orang-orang benar, melainkan juga orang-orang berdosa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, seluruh umat yang mengikuti ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.